Halo semua, selamat datang di channel Think Tank Talk. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai pembahasan soal-soal latihan untuk persiapan CPNS dan bagaimana pembahasannya. Untuk bagian ini kita akan fokus ke TWK dulu. Jadi sebenarnya TWK ini tidak melulu hafalan ya, tapi untuk tipe soal tertentu kita juga bisa melakukan penalaran untuk menebak jawabannya. Kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan terjadi ketika A. Berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. B. Berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. C. Lahir di negara yang menganut ius sanguinis, bertempat tinggal, dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. D. Lahir di negara yang menganut ius soli, bertempat tinggal, dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. E. Memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. Untuk tipe soal ini, kita harus tahu dulu apa itu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli ini berarti prinsip kewarganegaraan yang menentukan bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahiran mereka. Dalam kasus ini, seseorang secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan dari negara di mana mereka lahir. Contohnya Amerika Serikat. Lalu untuk ius sanguinis, ini berarti prinsip dalam hukum kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah atau keturunan, bukan tempat kelahiran. Seseorang memperoleh kewarganegaraan dari salah satu atau kedua orang tuanya yang sudah memiliki kewarganegaraan yang sama. Contoh, seorang anak dilahirkan di luar negeri dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Meskipun lahir di luar negeri, anak tersebut masih dianggap sebagai warga negara Indonesia karena memperoleh kewarganegaraannya dari salah satu atau kedua orang tuanya yang merupakan warga negara Indonesia. Sekarang kita kembali ke soal. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan terjadi ketika A. Berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Nah, ini langsung ketahui jawabannya A ya. Karena kalau dia lahir dari negara ius soli, artinya dia tidak mendapat kewarganegaraan dari negara asalnya. Kemudian, orang tuanya melahirkan di negara ius sanguinis. Otomatis dia juga tidak mendapat kewarganegaraan dari negara ius sanguinis itu juga, karena tidak merupakan keturunan dari warga negara tersebut. Lalu yang B, berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. Ini bukan ya, ini justru orang itu memiliki kewarganegaraan ganda. Lalu yang C, lahir di negara yang menganut ius sanguinis, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. Ini justru tidak ada masalah. Yang C juga bukan, karena ini tidak ada masalah. Lalu yang D, lahir di negara yang menganut ius soli, bertempat tinggal, dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. Ini juga tidak ada masalah. Lalu yang E, memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, ini kenapa dia tidak memiliki kewarganegaraan? Kan justru ini masalahnya. Jadi jawabannya bukan E. Jawabannya sudah jelas yang A. Kita ke soal selanjutnya. Memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah merupakan upaya untuk cara menjawab soal ini, perhatikan kata kuncinya. Kata kuncinya ada di Pancasila. Pancasila berhubungan dengan semangat dan jiwa nasionalisme. Jadi kita lihat dari pilihan jawaban yang ada, mana yang berhubungan dengan nasionalisme. Yang A, membangun sikap kompetitif bagi kaum terpelajar. Sikap kompetitif ini tidak berhubungan secara langsung dengan nasionalisme. Jadi jawabannya bukan ini. Lalu yang B, mewujudkan masyarakat sadar hukum. Kalau hukum itu hubungannya ke undang-undang ya, tidak secara langsung berkaitan dengan Pancasila. Ini juga bukan. C. Mengembangkan sikap demokratis yang beradab. Ini juga tidak secara langsung berhubungan dengan Pancasila. Yang ini juga bukan. Menjadikan warga negara yang cerdas dan berkarakter dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ini juga bukan. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme
serta rasa cinta tanah air. Nah, ini jelas ada nasionalismenya ya. Jadi jawabannya sudah jelas yang E. Kecakapan seseorang sebagai WNI yang mendapatkan hak serta berkewajiban dalam usaha-usaha bernegara ditetapkan pada saat yang jelas bukan pada saat dilahirkan. Masa iya begitu dilahirkan langsung punya kewajiban? Kan tidak mungkin ya. Masuk sekolah dasar juga tidak, karena belum cakap hukum. Menurut ketentuan bukan pada saat usia 19 tahun. Bukan juga pada saat usia 21 tahun. Tapi pada saat usia 17 tahun. Jadi memang pada soal ini tidak bisa dinalar ya. Ini merupakan salah satu soal hafalan. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada, untuk soal ini kita bisa menggunakan sedikit penalaran. Caranya begini. Pada pilihan pertama, lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan semangat nasionalisme. Jadi jawabannya bukan ini. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. Justru, pada saat itu masyarakat pribumi sangat tertarik untuk belajar. Jadi kalau opsi B mengatakan masyarakat pribumi belum tertarik, ini salah. Jadi B salah. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk belajar. Memang, tapi bukan ini menjadi dasar semangat nasionalisme di kalangan kaum terpelajar. Ini juga salah. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. Apa hubungannya ya? Ini tidak ada hubungannya. Jadi yang D juga bukan. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Ini dia yang menjadi alasan kaum terpelajar untuk membangun pendidikan skala nasional. Jadi jawabannya yang E. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena, nah untuk soal tipe ini kita juga bisa memakai penalaran. Kita lihat pilihannya. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. Memang nasionalisme itu harus ditunjukkan lewat sikap dan perbuatan. Ini justru meningkatkan jiwa nasionalisme. Jadi jawabannya bukan ini. Labeling nasionalisme menjadi stigma bagi generasi muda. Ini tidak relevan. Jadi jawabannya bukan ini. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Ya memang ini yang terjadi sekarang. Lalu yang D, kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Jawabannya bukan ini. Karena kurangnya daya juang itu tidak berhubungan secara langsung dengan jiwa nasionalisme. Juga bukan ini. Tidak perlu sosok pahlawan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Jadi jawabannya adalah yang C. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikenalkan oleh Wage Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat ini juga bisa kita lakukan penalaran. Rapat organisasi Budi Tomo itu adalah untuk menyusun anggaran dasar dan membahas masalah kebudayaan dan pendidikan. Jadi bukan di sini lagu Indonesia Raya diperkenalkan. Proklamasi kemerdekaan juga sudah jelas bukan ya. Lalu untuk Sumpah Pemuda, kita lihat dulu isi Sumpah Pemuda itu apa. Isi Sumpah Pemuda merupakan semangat nasionalisme para pemuda Indonesia pada saat itu. Jadi, sangat cocok lagu Indonesia Raya diperkenalkan di sini. Kita kembali ke soal. Sidang BPUPKI dilakukan untuk penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Jadi bisa dipastikan bukan ini. Kalau peristiwa Rengas Dengklok, ini merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Yang ini sudah jelas bukan. Sehingga jawabannya adalah yang C. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia, nah ini sangat bisa dinalar ya. A. Mempertahankan wilayah NKRI. Itu kewajiban, bukan hak. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat. Ini juga kewajiban. Memperoleh pendidikan. Ini baru hak.
bukan kewajiban. Tapi kita lihat dulu pilihan yang lain. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat. Ini kewajiban. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Ini juga kewajiban. Jadi jawabannya adalah yang C. Usaha bela negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh negara berikut ini, kecuali, nah kalau ancaman non-tradisional itu berarti ancaman yang terjadi di zaman modern. Agresi militer itu dari zaman dulu sudah ada. Penyelundupan kayu itu hanya terjadi di zaman modern, jadi bukan ini. Illegal fishing juga terjadi di zaman modern. Obat terlarang juga terjadi di zaman modern. Penyelundupan flora dan fauna juga terjadi di zaman modern. Jadi yang bukan ancaman non-tradisional adalah agresi militer. Pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI yang berkaitan dengan, nah ini kata kuncinya adalah pada kata melindungi. Kalau melindungi itu berarti berhubungan dengan, kalau A pertahanan itu ada hubungannya ya dengan melindungi. Kalau keadilan tidak ada hubungan langsung antara keadilan dengan melindungi. Kemanusiaan juga tidak ada hubungan langsung antara kemanusiaan dengan melindungi. Kebebasan juga tidak. Kesejahteraan juga tidak. Jadi kata yang berhubungan dengan melindungi adalah pertahanan. Karena kalau negara melindungi itu kaitannya adalah dengan pertahanan negara. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan kecuali, nah ini kecuali ya, untuk menjaga keutuhan wilayah. Ini sudah pasti. Upaya bertahan dari ancaman terhadap negara lain. Ini juga sudah pasti merupakan salah satu bentuk dari upaya bela negara. Sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati. Ini sudah pasti. Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Ini namanya pamrih. Ini tidak boleh. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini juga sudah pasti. Jadi jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan soal-soal kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya.